Hai semuanya, kembali lagi di channel Lans Pelajar. Di video kali ini kita mau membahas reading test yang diambil dari soal SAT. Di sini telah ada satu teks yang merupakan potongan dari novel dengan genre historical fiction yang berjudul The Strangeness of Beauty. Buku ini atau novel ini ditulis oleh Lydia Minatoya. Beliau adalah seorang penulis berdarah Jepang berkebangsaan Amerika. Dan buku ini dipublikasikan tahun 1999. Sedangkan latar dari buku ini atau novel ini adalah di Jepang tahun 1920. Aku akan mencoba menerangkan inti dari cerita ini sebelum masuk ke pembahasan soal, karena akan lebih mudah dengan cara seperti itu. Yang perlu kita ingat ketika menghadapi reading test adalah jangan fokus membaca kata per kata ataupun menerjemahkan kata per kata, karena akan menghabiskan banyak waktu. Cukup highlight atau tandai saja kata-kata yang penting. Seperti contohnya, ini yang bagian yang di highlight berwarna kuning ini adalah yang menurutku penting, karena aku sudah baca teksnya terlebih dahulu. Kita itu lebih fokus saja ke karakternya, hubungan karakter, dan juga dialog-dialog yang diucapkan oleh para karakter. Karena ini kebetulan adalah teks fiksi, berbeda dengan teks ilmiah tentunya, kita akan lebih mudah mengerti keseluruhan cerita kalau kita fokus ke dialog-dialog yang diucapkan oleh para tokoh atau karakter. Kita lihat di kalimat pembuka ada Chie and her daughter, Naomi, are members of the House of Fuji, a noble family. Kita dikenalkan dengan dua orang karakter, yaitu Chie dan juga putrinya, Naomi. Dan mereka adalah anggota dari keluarga bangsawan yang dinamakan House of Fuji. Dari sana kita sudah kenal dua orang karakter. Lalu lanjut, di sini ada si Akira. Akira ini adalah karakter baru lagi. Akira tiba-tiba datang, melanggar aturan, dan apakah dia mengikuti norma atau adat? Apakah Chie akan lebih more receptive, lebih menerima dirinya apabila dia datang bersama kedua orang tuanya? Dari segi pembaca, apabila kita selesai membaca paragraf pertama, tentunya muncul pertanyaan di benak kita. Si Akira ini apa hubungannya dengan kedua karakter tadi, si Chie ataupun Naomi? Yang mungkin jawabannya akan kita temukan nantinya. Sedangkan garis ke-5 sampai 15 tidak usah dijelaskan karena hanya deskripsi-deskripsi yang kurang penting. Kita lanjut. Setelah itu, Chie bertanya kepada pembantunya, siapa yang datang jam segini di cuaca seperti ini? Lalu pembantunya memberikan sebuah kartu nama kepada Chie. Di kartu nama tersebut tertulis nama Shinoda Akira. Akira namanya, Shinoda adalah marganya, Kobe Dental College. Dari situ kita tahu bahwa Akira Shinoda ini adalah mahasiswa kedokteran gigi di salah satu universitas di Kobe, yaitu salah satu kota di Jepang. Naomi recognized the name. Chie heard a soft intake of air. Naomi kenal dengan nama tersebut ketika nama Akira disebutkan, dan Chie mendengar Naomi mengambil nafas ketika nama Akira disebutkan. Lalu muncullah pertanyaan kedua. Akira dan Naomi saling kenal sebetulnya. Jadi apa hubungan mereka dan apa hubungannya pula sama Chie? Dari sana kita lanjutkan ceritanya. Di paragraf ini juga aku nggak menjelaskan lagi karena hanya deskripsi-deskripsi tentang pakaian ataupun benda-benda yang dibawa Akira saat dia bertamu ke House of Fuji atau ke rumah Chie dan Naomi. Jadi menurut aku kurang penting, jadi di skip pun kita masih akan ngerti ceritanya. Lanjut. Madam, said Akira, forgive my disruption, but I come with a matter of urgency. Akira menyapa Chie lalu berkata, maafkan kelancangan dirinya karena datang malam-malam begitu untuk bertamu. Tetapi Akira berkata bahwa dia punya sebuah masalah yang ingin dibicarakan. Masalah ini tuh sangat mendesak. Dan Akira melanjutkan, I don't want to trouble you. Normally I will approach you more properly, but I have received word of opposition. I have an opportunity to go to America as dentist for Seattle's Japanese community. Sebenarnya aku nggak mau mengganggu malam-malam. Seharusnya aku juga bertamu dengan cara yang lebih sopan. Tetapi aku mendapatkan sebuah kesempatan untuk pergi ke Amerika sebagai seorang dokter gigi
dari komunitas orang Jepang di Seattle. Seattle itu adalah salah satu nama kota di Amerika. Lalu Chie menjawab, "Congratulations," Chie said with amusement. Selamat, kata Chie, namun dia itu agak heran dan merasa lucu. "This is an opportunity, I'm sure, but how am I involved?" Tentunya ini adalah sebuah kesempatan. Aku juga tahu itu. Tapi, apa hubungannya dengan diriku? Tanya si Chie. Lalu, Akira menjawab, "Depending on your response, I may stay in Japan. I've come to ask for Naomi's hand." Jadi tergantung dengan jawaban Anda, aku akan tetap tinggal di Jepang, dan aku kesini untuk melamar Naomi. Naomi itu adalah anak dari Chie tadinya. Dan tentunya Chie merasa aneh, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada seorang pemuda datang ke rumahnya untuk melamar anaknya. Lalu Akira melanjutkan, "Please don't judge my candidacy by the unseemliness of this proposal." Tolong jangan judge atau jangan nilai ketidaklayakan dari lamaran ini. "If you give your consent, I become Naomi's Yoshi." Jika kamu mengizinkan, aku akan menjadi suami untuk Naomi. "We'll live in the house of Fuji." Kami akan tinggal di house of Fuji. "Without your consent, I must go to America to secure a new home for my bride." Kalau kamu tidak mengizinkan, kalau Anda tidak mengizinkan, aku akan pergi ke Amerika dan mencarikan sebuah rumah baru untuk calon istri saya. Dan tentunya Chie merasa makin aneh dan Akira melanjutkan, "I have started you, my humble apologies. I'll take no more of your evening. My address is on my card. If you don't wish to contact me, I'll reapproach you in 2 weeks' time." Aku lihat aku telah mengejutkan Anda. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan mengganggu malam Anda lagi. Alamatku ada di kartu. Kalau Anda tidak menghubungiku, aku akan datang lagi dalam waktu 2 minggu. Dan si Akira pun terakhirnya memberi hormat, lalu dia pergi pulang dan Chie masuk ke rumah. Chie lalu bertanya, "Where did you meet such fellow?" Tanyanya pada anaknya. "Di mana kamu ketemu sama bocah ini?" "Imagine, he thinks he can marry the Fuji hair and take her to America all in the snap of his fingers." Dia kira dia bisa menikahi seorang keturunan bangsawan dan membawanya ke Amerika dengan jentikan tangannya. Lalu Naomi diam dan terakhirnya Naomi berkata, "Aku ketemu dia itu di klub sastra. I met him at my literary meeting." Lalu Naomi juga berkata, "I mean to have him." Aku ingin bersamanya. Dan ternyata plot twistnya, si Akira dan Naomi itu ternyata saling suka, namun kedua orang tua atau orang tua dari kedua belah pihak itu masih belum tahu. Tetapi Akira mau pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi, dan karena itu dia langsung datang ke rumah Naomi untuk melamarnya tanpa kedua orang tuanya, yang sedikit tidak layak kalau dalam budaya Jepang. Kita lanjut ke pembahasan. Okay, number 1. Which choice best describes what happens in the passage? Pilihan mana yang paling tepat untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di dalam teks? Pilihan yang A. One character argues with another character who intrudes on her home. Her di sini maksudnya adalah rumah si Chie. Salah satu karakter berdebat dengan karakter lain yang datang menyelundup ke rumahnya. Kita tahu Akira datang dengan sopan, dia bahkan bertemu dengan pembantunya terlebih dahulu, lalu memberikan kartu nama kepada pembantunya si Chie, sehingga tidak ada yang datang menyelundup. Yang A salah, yang B. One character received a surprising request from another character. Yang perlu kita lihat di sini adalah a surprising request. Maksudnya adalah permohonan atau permintaan yang mengejutkan. Di sini request yang dimaksud itu adalah permohonan atau permintaan, yaitu lamaran Akira terhadap Naomi yang secara mendadak. Yang B benar, kita lihat pilihan C dan D terlebih dahulu. Yang C, one character reminisce about choices he has made over the year. Salah satu karakter mengenang pilihan-pilihan yang dia buat beberapa tahun yang lalu. Sementara di teks tidak ada dijelaskan tentang masa lalu siapapun, sehingga yang C juga salah. Yang D, one character criticize another character for pursuing an unexpected course of action. Salah satu karakter mengkritik karakter lain
Dan di sini sama seperti yang A, argue sama criticize, tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang berdebat. Sehingga yang A dan D salah, yang paling tepat itu adalah B. One character received a surprising request from another character. Itu yang number 1. We move to number 2. Which choice best describes the developmental pattern of the passage? Pilihan mana yang paling tepat untuk pola dari teks tersebut? Pola pengembangan dari teks tersebut. Yang A careful analysis of a traditional practice. Di sini ada kata traditional practice yang berhubungan dengan tradisi, hanya dijelaskan sedikit di opening, tetapi nggak sampai careful analysis. Yang A salah, yang B. A detailed depiction of a meaningful encounter. Suatu penggambaran yang detail tentang encounter, yaitu pertemuan yang berarti. Di sini encounter yang dimaksud adalah ketika Chie sama Akira bertemu. Dan memang ketika mereka bertemu itu seperti layer, satu persatu dibuka. Kenapa Akira mau terakhirnya bertemu dengan Chie dengan cara yang mendadak. Memang yang B benar, kita lihat yang C dan D. Yang C, a definitive response to a series of questions. Di sini memang ada percakapan antara kedua orang tersebut, kebanyakan dari percakapan mereka, cuma nggak sampai respon to a series of questions. Si Chie bahkan hanya menjawab sedikit ya, dan juga Akira tidak bertanya banyak, sehingga nggak ada yang namanya a series of questions. Yang D, a cheerful recounting of an amusing anecdote. Nggak ada sesuatu yang cheerful atau amusing, nggak ada sesuatu yang menggembirakan ataupun yang lucu. Ada sedikit ketika si Chie merasa lucu karena Akira bilang dia mau pergi ke Amerika dan itu berhubungan dengan keputusan Chie. Dia hanya merasa lucu, merasa heran, tapi enggak sampai amusing anecdote ataupun cheerful recounting. Enggak ada sampai kita harus menganalisis teks itu karena ada sesuatu yang lucu. Dan yang paling benar itu adalah yang B, a detailed description of a meaningful encounter. Karena memang pertemuan itu adalah pola dari teks ini. Number 3, as used in line 1 and line 65, directly most dearly means A, frankly. Directly itu secara langsung, jadi mana yang paling tepat? Frankly maksudnya secara terang-terangan, berterus terang. Tentunya nggak tepat. Yang B, confidently. Confidently secara percaya diri, juga kurang tepat. Yang C, without mediation, tanpa perantara, tanpa mediator, secara langsung. Mungkin C, kita lihat yang D. D itu with precision, dengan teliti atau dengan seksama, dengan cermat. Jadi yang paling tepat untuk kata directly itu adalah without mediation. Okay, go to number 4. Which reaction does Akira most fears from Chie? Kalau kita lihat A, she will consider his proposal inappropriate. B, she will mistake his earnestness for immaturity. C, she will consider his unscheduled visit an imposition. D, she will underestimate the sincerity of his emotions. Kalau kita baca teksnya, tanpa kita bedah pun satu persatu, kita pasti tahu jawabannya. Yang ini. Please don't judge my candidacy by the unseemliness of this proposal. Tolong jangan nilai ketidaklayakan dari kedatanganku ini dan ketidaklayakan dari lamaran ini. Itulah yang paling ditakutkan oleh si Akira dan ada di teks jawabannya. Sehingga yang paling tepat itu adalah A. She will consider his proposal inappropriate. Yang paling Akira takutkan adalah Chie bakal merasa bahwa lamarannya itu sangat-sangat tidak layak. Kita lanjut ke number 5. Number 5, which choice provides the best evidence for the answer to the previous questions? Jadi kita disuruh untuk mencari bukti di kalimat mana untuk jawaban number 4 tadi. Number 4 tadi ini ada di sini. Jadi sekitar line 63 till 60 something. Kita lihat mana yang paling tepat, yaitu ini. Line 63 sama 64. Karena memang ada di dalam teks. Dan kita sudah baca soal keempat, otomatis kita tahu jawaban nomor 5. Yang C adalah jawabannya, line 63 to 64. Please don't judge my candidacy for the unseemliness of this proposal, bla bla bla. Itu adalah jawabannya. Number 6. In the passage Akira addresses Chie with. Di dalam teks tersebut, Akira menyapa Chie dengan, atau berbicara dengan Chie dengan, yang
A itu affection itu lebih ke kasih sayang, kurang tepat. Yang B objectivity, tidak ada dijelaskan secara langsung ya tentang objectivity ini. Yang C amusement itu lucu. Amusement itu lebih ke lucu, lebih ke tidak serius, sementara Akira itu cukup serius ketika dia berbicara dengan Chie. Yang D respect dengan hormat, benar, but not other difference, tetapi tidak hormat dengan selayaknya. Not other difference ini mengacu kepada perilaku Akira yang datang tiba-tiba mendadak ke rumahnya yang seharusnya tidak layak. Dia itu harusnya ditemani oleh kedua orang tuanya. Itulah yang dimaksud. Berarti yang paling tepat itu adalah D. Kita lanjut ke number 7. The main purpose of the first paragraph is to. Jadi kita harus baca ke paragraf pertama, apa tujuan utamanya. A. Describe a culture. B. Criticize a traditions. C. Questions a suggestion. D. Analyze a reactions. Kita lihat paragraf pertama. Kita baca sekilas. Akira came directly, breaking all traditions. Was that it? Had he followed form? Had he asked his mother to speak to his father to approach a go-between? Would she have been more receptive? Kita baca sebentar. Okay, the main purpose. Tujuan utamanya. First paragraph. Describe a culture. No, gak ada dijelaskan tentang culture di Jepang. Yang B. Criticize a traditions. Tidak ada traditions juga, gak ada tradisi yang dijelaskan. C. Questions a suggestion. Tidak ada suggestion yang dijelaskan juga di paragraf tersebut, nggak ada saran. Yang D. Analyze a reaction. Karena Akira ada bertanya, would she have been more receptive? Apakah Chie mau menerima dia? Dan di situ dia menginginkan reaksi yang seperti apa. Dia sedang menganalisis reaksi seperti apa yang Chie bakal tunjukkan saat dia mau melamar si Naomi. Itulah artinya. Jadi number 7 itu D. Analyze a reaction. Use in line to form most nearly means. Ada kalimat di baris kedua tadi. Akira came directly, breaking all traditions. Had he followed form? Form itu maksudnya apa? Dan kalau kita analisis, di baris pertama ada kata breaking all traditions. Dia melanggar tradisi. Lalu ada kata had he followed form. Apakah dia telah mengikuti form? Form itu lebih ke adat, lebih ke norma. Dan kira-kira padanan kata yang tepat itu apa? Yang A appearance lebih ke penampilan, salah. Yang B custom itu adat. Dan ini jawabannya. Kalau structure kurang tepat. Nature, alam, kurang cocok juga. Karena form itu lebih ke adat, tradisi, dan norma. Jadi yang nomor 8 itu form means custom. Kita lanjut ke nomor 9. Okay, number 9. Why does Akira say his meeting with Chie is a matter of urgency? Mengapa Akira mengatakan bahwa pertemuannya dengan Chie itu adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat mendesak? A. He fears that his own parents will disapprove of Naomi. Dia takut bahwa kedua orang tuanya itu bakal disapprove, menolak si Naomi. Sementara tidak ada dijelaskan tentang kedua orang tua si Akira di dalam teks. Ada sedikit di depan, cuma disinggung sedikit aja, tapi nggak ada sampai opini kedua orang tuanya dituliskan di dalam teks. Sehingga yang A salah, yang B. He worries that Naomi will reject him and marry someone else. Dia takut kalau Naomi bakal menolak dia dan menikah dengan orang lain. Sementara di endingnya sendiri, Naomi ada bilang, I mean to have him. Aku ingin bersama dia. Sehingga yang B juga salah. Okay, C. He has been offered an attractive job in another country. Dia ditawarkan sebuah pekerjaan yang atraktif di negara lain. Dan ya memang ini adalah jawabannya. Karena memang Akira mendapat kesempatan untuk pergi ke Amerika sebagai seorang dokter gigi. Yang D. He knows that Chie is unaware of his feelings for Naomi. Dia tahu bahwa Chie itu tidak sadar tentang perasaannya kepada Naomi. Sedangkan yang D nggak ada hubungannya sama sekali. Yang 9 itu kalau yang hal yang mendesak itu adalah ini. Karena dia memang ditawarkan suatu pekerjaan di negara lain sehingga dia memang mau pergi ke Amerika. Okay, number 10. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous questions? Pilihan mana yang paling tepat sebagai bukti jawaban nomor 9 tadi? Okay, kita lihat. Attractive job. Itu sekitar di sini. I don't want to trouble you, normally I will go. Jadi sekitar
line 39 sampai 40 sekian itu adalah buktinya. Attractive job. Nah, yang ini. Normally I will approach you more properly, but I've received a word of opposition. I will go to America, bla bla bla. Itu adalah jawabannya. Karena dia mau ke Amerika, sehingga dia bertemu dengan Cie dengan waktu yang mendesak. Jadi video pembahasannya sampai di sini. Semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video.